Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rizka Wahyuntias, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi derajat ionisasi. Apa sih derajat ionisasi itu? Nah, sebelum masuk ke derajat ionisasi, kita akan membahas mengenai elektrolit. Jadi begini loh, dalam konsep elektrolit, bahwa jika suatu zat di dalam larutan, maka akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, terurai menjadi ion-ionnya ini contohnya, yaitu yang pertama, K2SO4 yang terurai menjadi 2K+ dan SO4 2-. Kemudian yang kedua ada NaCl yang kemudian terurai menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian yang terakhir yaitu CH3COOH yang akan terurai menjadi CH3COO- dan H+. Nah, apa sih yang membedakan dari tiga reaksi ini? Nah, benar sekali, yang membedakan yaitu tanda panahnya. Untuk tanda panah yang ini mengartikan bahwa reaksi terjadi satu arah dan tidak dapat kembali lagi. Sedangkan tanda panah yang ini akan menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi bolak-balik dan tidak semua zat terionisasi. Apa tuh maksudnya tidak semua zat terionisasi? Nah, jadi misalkan di sini ada contoh yaitu CH3COOH dimasukkan ke dalam larutan akan terurai menjadi CH3COO- dan H+. Namun ada CH3COOH yang masih berupa CH3COOH yang tidak terurai yang ditujukan gambar segi 5. Nah, kemudian akan muncul nih pertanyaan, berapa sih yang terionisasi? Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai derajat ionisasi yang biasa dilambangkan dengan alfa. Yang berarti perbandingan jumlah molekul yang terionisasi dengan jumlah molekul total, yang dapat dirumuskan sebagai alfa sama dengan mol zat terionisasi per mol zat total, atau yang dilambangkan R per M. Kemudian kalau udah ketemu apa tuh maksudnya? Nah, ini misalnya ada contohnya yaitu misalkan alfa sama dengan 1, berarti molekul yang larut terionisasi seluruhnya. Namun jika misalkan alfa sama dengan 0,3, maka yang terjadi adalah molekul yang terionisasi sebanyak 30% dan yang tidak terionisasi sebanyak 70%. Mari kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui reaksi kesetimbangan berikut ini. 2NH3 gas akan terurai menjadi N2 gas dan 3H2 gas. Kemudian pertanyaannya yaitu, jika 0,5 mol gas NH3 dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, terbentuk 0,6 mol gas H2. Pada keadaan setimbang, derajat disosiasinya adalah... Nah, mari kita bahas. Derajat disosiasi itu sama ya dengan derajat ionisasi. Jadi, ini kita gambar dulu. Diagramnya sebagai berikut, ada MRS. Kemudian tadi diketahui 0,5 mol gas NH3. Dan juga diketahui 0,6 mol gas H2. Maka di sini juga 0,6. Kemudian 0,6 dibagi 3 dikali 1 untuk N2 yaitu 0,2. Kemudian ini dikurangi jadi di sini juga 0,2. Nah, kemudian 0,6 bagi 3 dikali 2 untuk NH3 0,4. Kemudian dikurangi 0,5 min 0,4 jadi 0,1. Nah, udah nih, dari ini kita bisa mengetahui nih, bisa dihitung A sama dengan R per M. R-nya itu yang ini, dan M-nya itu yang ini. Kemudian kita masukkan saja, sama dengan 0,4 sama dengan 0,8. Berarti dapat diketahui derajat disosiasi atau derajat ionisasinya yaitu 0,8. Nah, yang mengartikan bahwa 80% NH3 itu akan terionisasi dan 20% sisanya tidak akan terionisasi. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.